Kembali disergap pemirsa hendak mencuri tanaman, pelaku pencurian malah mencuri anjing peliharaan di sebuah rumah di Kota Medan. Pelaku lebih dulu memberi obat tidur. Pencurian terekam CCTV. Pencurian seekor anjing yang dilakukan dua pria di rumah warga di Jalan Bunga Sedap Malam 9, Kota Medan terekam CCTV. Satu pelaku yang ada di halaman rumah menggotong anjing dan memberikan pada temannya yang ada di luar pagar rumah. Pelaku datang mengendarai sepeda motor masuk halaman rumah dengan melompat pagar besi. Sebelumnya, pelaku meracuni anjing jenis golden yang dicuri agar tertidur pulas. Kedua pelaku awalnya terlihat akan mencuri tanaman, namun beralih saat melihat anjing di teras rumah. Kemalingan juga bang, anjingnya bang? Anjing belum pernah kemalingan, baru inilah sekali kemalingan. Sebelumnya mau ngaling apa kata tadi bang? Ya kayak mau maling bunga dia sini, dua orang itu sama, keretanya juga sama, memang tinggal tunggu aja dapatnya kapan itu aja. Kasus pencurian anjing peliharaan ini telah dilaporkan ke polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, sebaiknya hati-hati saat anak ikut orang lain berpergian. Bocah berusia 3 tahun tertinggal di SPBU saat ikut tetangganya mengisi BBM. Penemuan anak ini di SPBU viral di media sosial hingga diketahui orang tuanya. Anak berusia 3 tahun ini diserahkan petugas SPBU ke Polsek Banjarsari Solo karena menangis dan mencari orang tuanya. Petugas tidak mengetahui warga yang membawa anak ini. Setelah informasi anak tertinggal di SPBU tersebar di media sosial, orang tuanya mendatangi kantor polisi. Ibu dan anak menangis saat bertemu di kantor polisi. Lihat di postingannya kok udah sampai ke kantor polisi gitu loh. Katanya mbak sing nganter itu 1 jam nggak ditemoni tuane, makanya dibawa ke sini. Kirain kan dia main ke mana? Ke rumah tetangga saya, kan punya anak kecil juga. Kirain main di situ. Terus tak cari ke situ nggak ada lah. Korban ternyata tertinggal di SPBU karena ikut tetangganya membeli bensin. Korban telah diserahkan pada orang tuanya setelah menandatangani surat keterangan dari polisi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah kejanggalan muncul dalam kasus dugaan pembobolan rekening nasabah Maybank. Terungkap fakta sejak awal rekening dibuka, kartu ATM maupun buku tabungan nasabah Winda Lunardi dipegang oleh Kepala Cabang Maybank Cipulir, Jakarta Selatan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Kasus pembobolan rekening bank milik atlet e-sport Winda Lunardi terus bergulir. Kuasa hukum Maybank Hotman Paris mengemukakan sejumlah kejanggalan pada kasus ini. Sejak awal pembukaan tabungan pada 27 Oktober 2014 lalu, kartu ATM dan buku tabungan Winda Lunardi dipegang oleh Kepala Cabang Maybank di Cipulir, Jakarta Selatan yang kini menjadi tersangka. Selain itu, uang Winda Lunardi raib di tahun 2016, namun baru tahun ini Winda melaporkannya ke polisi. Jadi tadi keanehan pertama, buka rekening bank, kartu ATM-nya tidak diambil dari pimpinan cabang. Itu pengakuan si pimpinan cabang. Sampai hari ini nggak diambil-ambil. Kartu ATM-nya loh, itu kan untuk alat untuk ngambil duit. Yang kedua, bunga atas tabungan tersebut tidak dibayarkan dari Maybank ke rekening di Maybank, tapi dari rekening pribadi di BCA dari si A dibayarkan ke rekening pribadi dari si orang tuanya yang asal dari uang tersebut. Perihal tentang ATM, buku tabungan, kami dari awal tidak pernah mendapatkan ketika kami membuka rekening. Jadi ketika ibu saya dan saya membuka rekening, kita tidak pernah mendapatkan kartu ATM, buku tabungan, itu kita nggak pernah dapat. Ditambah lagi saya lumayan sakit hati ketika saya mendengar ada pernyataan kayak papa saya dibawa-bawa gitu, dibilang ada uang bunga
ditransfer ke papa saya. Sedangkan ya kita semua tuh nggak tahu, saya tuh cuma nasabah biasa yang emang menabung gitu loh Kak. Kasus ini mencuat setelah atlet e-sport Winda Lunardi melaporkan uang 22 miliar rupiah yang ditabungnya sejak 5 tahun lalu raib dan hanya tersisa 400.000 rupiah. Winda bahkan juga mencurigai adanya rekening koran yang selama ini diterimanya fiktif. Pada kasus ini, polisi memeriksa aset-aset tersangka AT dan tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain. Karena memang kemarin terakhir kan kita sampaikan terkait upaya Polri untuk mencari aset-aset yang dibelanjakan atau dibelikan kemana, termasuk ke transfer yang pada tersangka yang lain, calon tersangka yang lain, atau yang tersangka yang di Polda Metro itu kan masih dicari, jadi kami belum bisa sampaikan ya. Tersangka AT kini ditahan di Polda Metro Jaya dan terancam 20 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.